Presiden Prancis Emmanuel Macron akhirnya angkat suara lebih keras dari sebelumnya. Ia mengultimatum Israel. Eropa harus bersatu, tegas dan bergerak jika krisis Gaza tak kunjung berhenti. Dalam pernyataan terbaru saat berkunjung ke Asia Tenggara, Macron menyampaikan ultimatum kepada Israel. Ia mengatakan bahwa jika tidak ada respon konkret dan sepadan dari Israel terkait krisis kemanusiaan di Gaza dalam beberapa jam dan hari ke depan, maka negara-negara Eropa harus mempertegas posisi kolektif mereka terhadap Tel Aviv. Pernyataan ini disampaikan Macron di Singapura pada 30 Mei 2025, bagian dari tur diplomatiknya ke Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Macron menyuarakan keprihatinan di tengah meningkatnya tekanan internasional atas krisis kelaparan di Gaza yang makin memburuk. Warga sipil, terutama anak-anak, disebut mengalami kekurangan makanan akut dengan sistem kesehatan dan bantuan kemanusiaan yang kolaps. Krisis ini menimbulkan pertanyaan tajam dari banyak negara. Sampai kapan dunia hanya menonton? Macron juga mengangkat isu pengakuan negara Palestina, yang menurutnya bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik. Namun, Prancis tidak mengusulkan pengakuan tanpa syarat. Ada dua syarat penting yang disampaikan Macron. 1. Demilitarisasi Hamas. 2. Pengakuan terhadap hak Israel untuk eksis dan mempertahankan diri. Langkah ini menunjukkan bahwa Paris ingin membangun jalan tengah antara keamanan Israel dan keadilan bagi Palestina. Saat berada di Jakarta awal pekan ini, Macron dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam rencana Israel mengambil alih penuh jalur Gaza. Mereka juga menolak segala upaya yang bertujuan mengusir secara paksa warga Palestina dari tanah mereka. Ini jadi momen penting diplomatik antara negara Barat dan Asia Tenggara yang bersatu dalam suara yang sama. Pernyataan Macron bisa menjadi pemicu perubahan arah kebijakan Eropa terhadap Israel. Selama ini, Eropa cenderung berhati-hati karena faktor sejarah, termasuk trauma Holocaust. Namun, semakin banyak negara mulai menyuarakan kritik tegas, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia yang sudah mengakui Palestina. Apakah Uni Eropa akan bersatu atau masih terpecah di tengah lobi politik dan tekanan geopolitik Amerika? Prancis selama ini adalah mitra strategis Israel, tapi krisis kemanusiaan di Gaza telah melewati batas. Macron tidak ingin Prancis dan Eropa hanya jadi penonton di tengah bencana kemanusiaan yang kini disebut-sebut sebagai genosida terselubung. Ia menyebut bahwa tindakan nyata harus segera dilakukan. Tekanan diplomatik, sanksi, hingga boikot hubungan mungkin akan jadi opsi berikutnya jika Israel tak bergerak. Dunia kini menuntut keberpihakan, bukan lagi sekadar netralitas. Macron tampaknya menyadari bahwa jika Eropa tak bergerak sekarang, sejarah akan mencatat mereka sebagai bagian dari kebisuan global. Pertanyaannya, apakah tekanan ini akan cukup menggoyang Tel Aviv? Atau akankah Netanyahu tetap bertahan di jalurnya? Bahkan ketika dunia bersatu menentangnya,